dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kekerasan yang masih banyak terjadi di masyarakat. Mirisnya pelaku dan korban seringkali tidak sadar bahwa ia telah melakukan atau bahkan menjadi korban tindakan KDRT. Apalagi dalam situasi yang membuat akses menjadi terbatas seperti pandemi COVID-19 saat ini. Dalam membina kehidupan berumah tangga, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Adapun kewajiban suami untuk memenuhi hak istri dalam berumah tangga antara lain memberikan mahar dan nafkah. Mahar merupakan mas kawin yang patut laki-laki berikan saat menikahi perempuan, sedangkan nafkah tidak hanya sebatas uang dapur, melainkan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Kemudian menggauli istri secara baik, tidak boleh kasar atau sampai menyakiti, menjaga istri dengan baik, yaitu dengan menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya, dan melindunginya dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya, serta wajib menjaga rahasia istrinya. Kemudian membimbing istrinya ke dalam hal-hal kebaikan, serta memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan kewajiban istri untuk memenuhi hak suami dalam rumah tangga antara lain menaati suami, menjaga amanat sebagai istri atau ibu dari anak-anak, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami, mencari kerelaan suami dan menghindari murkanya, menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan suami, serta meminta izin kepada suami ketika hendak berpergian. Perkenalkan, nama saya Devira Patria Desita. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sanksi sosial bagi pelaku KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT adalah tindak kekerasan yang tidak memandang jenis kelamin dan bisa menimpa suami, istri, atau anak-anak. KDRT juga tidak melulu tentang kekerasan fisik, tetapi bisa juga berbentuk kekerasan psikologis. Pelaku KDRT harus diberikan sanksi, baik pidana maupun sosial, agar pelaku merasa jerat. Ada beberapa sanksi sosial yang dapat diberikan oleh pelaku KDRT. Pertama, terisolasi secara sosial. Orang yang melakukan tindak kekerasan akan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Orang akan merasa takut dekat dengan orang tersebut karena sudah memiliki pandangan negatif dari orang lain. Kedua, dicemooh. Masyarakat pasti ada yang memiliki karakter suka menggunjing baik di depan orang yang melakukan penyimpangan atau di belakang pelaku. Hal ini tentu memberikan tekanan yang berat bagi pelaku. Lalu pelaku akan mendapatkan penyesalan. Orang yang menyesal merupakan salah satu sanksi sosial yang harus ditanggung ketika melakukan penyimpangan. KDRT memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan korban di masa yang akan datang. Tidak jarang korban KDRT tidak bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Maka dari itu, sebaiknya korban KDRT pergi ke psikolog atau penyedia layanan kesehatan mental lainnya untuk mengetahui kondisi yang dialami dan cara penanggulangannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berdasarkan hasil SPHPN tahun 2016, ternyata ada 4 faktor yang memicu terjadinya KDRT. Yang pertama, faktor individu perempuan. Perempuan yang menikah siri, baik secara agama, adat, kontrak, atau lainnya, lebih berpotensi besar untuk mengalami KDRT dibandingkan dengan perempuan yang menikah secara sah menurut hukum. Kemudian, faktor seringnya bertengkar dengan suami juga membuat perempuan berpotensi lebih tinggi untuk mengalami KDRT. Yang kedua, ada faktor pasangan. Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain dan berselingkuh memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami KDRT jika dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak berselingkuh. Selain itu, perempuan yang suaminya menganggur dan sering minum miras juga memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami KDRT. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami KDRT, sebab ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan untuk menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Yang keempat, ada faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam,
Misalnya, perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami KDRT. Selain itu, ternyata perempuan yang tinggal di daerah perkotaan juga memiliki resiko 1,2 kali lebih besar mengalami KDRT. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana Komnas HAM membantu psikologis korban KDRT. Jadi korban KDRT ini memiliki hak atas pemulihan, di mana korban berhak atas pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya, serta restitusi, termasuk hak untuk mendapatkan penguatan dan dukungan bagi keluarga korban. Negara harus memberikan jaminan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis korban sampai korban dinyatakan pulih kembali oleh tenaga kesehatan. Jadi Komnas HAM ini memberikan sebuah bimbingan psikologis yang dilakukan oleh ahli psikologi di dalam sebuah shelter. Bimbingan psikologis diberikan dalam rangka menghilangkan rasa trauma, mengembalikan percaya diri agar dapat berinteraksi dengan orang lain, sikap positif, dan hal lainnya yang diperlukan guna memulihkan kondisi psikologisnya agar dapat bersosialisasi kembali di dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Waspada bahaya kasus KDRT terhadap tumbuh kembang anak. Anak adalah individu unik yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkah lakunya. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan juga emosi yang stabil. Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagai role model mereka. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT memiliki konsekuensi terhadap anak. Hal ini mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan juga fisik anak. Maka dari itu, penting halnya bagi orang tua untuk menghindari KDRT dengan alasan anak.